Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdahana Zahlia dari kelas 12 IPS 5. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu kearifan lokal Indonesia, yakni rumah gadang. Silakan disimak ya. Rumah gadang merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Rumah gadang banyak dijumpai di ranah Minang. Namun tidak semua daerah di Minangkabau boleh mendirikan rumah adat ini. Hanya daerah yang sudah memiliki status sebagai nagari saja yang boleh mendirikan rumah gadang ini. Selain sebagai tempat tinggal, rumah gadang memiliki fungsi adat tertentu. Fungsi adat rumah gadang yang pertama adalah sebagai tempat melangsungkan upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan, termasuk turun mandi, hitan, pernikahan, hingga kematian. Kedua, rumah gadang dapat dijadikan sebagai tempat melangsungkan upacara adat seperti pengangkatan datuak dalam prosesi Batagak Gala. Ketiga, rumah gadang juga dapat dijadikan sebagai tempat bermusyawarah masyarakat lingkungan sekitar. Rumah gadang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang pertama dari rumah gadang adalah bentuk atapnya yang megah dan runcing di kedua sisi. Karena bentuk atapnya, rumah gadang seringkali disebut dengan nama lain yaitu rumah gonjong, bagonjong, atau rumah yang atapnya bergonjong runcing. Atap gonjong ini berhubungan dengan cerita rakyat. Menurut cerita, dahulu suku Minangkabau meraih kemenangan adu kerbau melawan raja dari Jawa. Akhirnya, masyarakat Minangkabau terinspirasi membuat rumah yang atapnya menyerupai tanduk kerbau. Keunikan yang kedua adalah bentuk rumah gadang yang berbentuk seperti perahu. Jika dilihat, bentuk rumah gadang berbentuk seperti badan perahu. Bagian rumah ini bentuknya persegi empat tetapi tidak seimbang. Atapnya melengkung ke arah samping, sedangkan badan rumah landai seperti perahu. Keunikan yang selanjutnya adalah rumah gadang dirancang sedemikian rupa agar tahan gempa. Hal ini karena wilayah Sumatera Barat seringkali mengalami gempa bumi. Tiang-tiang rumah gadang bukan ditanamkan ke tanah, melainkan bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Maka ketika terjadi gempa, rumah gadang akan bergerak di atas batu tempat tiang itu berdiri. Tiang-tiang rumah juga tidak disambungkan dengan paku, tetapi dengan pasak yang terbuat dari kayu, sehingga mampu menciptakan konstruksi yang tahan gempa. Di Minangkabau, terdapat sebuah kawasan yang diberi nama Nagari Saribu Rumah Gadang. Nagari Saribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kotobaru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sini, terdapat banyak rumah gadang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yuk kita intip lebih jauh mengenai Nagari Saribu Rumah Gadang ini. Kabupaten Solok Selatan adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Kabupaten Solok Selatan mencakup kaki pegunungan Bukit Barisan dan memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah, dan budaya. Terdapat kawasan yang dijuluki Nagari Saribu Rumah Gadang terletak di Nagari Kotobaru. Pada kawasan ini terdapat 130 unit rumah gadang yang diantaranya berusia ratusan tahun yang masih ditinggali. Salah satunya rumah gadang Gajah Maram yang dibangun tahun 1794 silam. Rumah ini berfungsi untuk berbagai acara adat seperti pengangkatan gelar datuk, musyawarah pemangku adat, pernikahan, dan kematian. Selain untuk upacara adat, beberapa rumah gadang di kawasan ini difungsikan sebagai homestay dan tempat wisata. Rumah gadang adalah sebuah nama untuk rumah adat Minangkabau, merupakan rumah tradisional, dan rumah ini hanya boleh didirikan di kawasan yang sudah berstatus sebagai nagari, di mana masyarakat setempat juga menyebut rumah gadang ini sebagai rumah bagonjong atau rumah baanjuang yang dibangun secara gotong royong. Sesuai dengan tradisi, rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar dan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri, di mana sesuai dengan jumlah kamar
pada rumah ini bergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah gadang ini biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk, di atas suku atau kaum, dan hanya dimiliki serta diwariskan kepada perempuan pada kaum tersebut secara turun-temurun. Jadi rumah gadang memiliki keunikan bentuk arsitektur pada bagian atap yang runcing. Jadi runcing di atas dan menyerupai tanduk kerbau. Pada umumnya, bagian depan rumah gadang memiliki satu tangga saja, dan pada dinding penuh dengan ukiran-ukiran ornamen bermotif kayu, bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi 4 lainnya. Sementara bagian dapur terletak terpisah dibangun di belakang rumah gadang. Arsitektur rumah gadang ini juga memperhitungkan dengan desain yang tahan gempa, di mana seluruh tiang-tiang daripada rumah gadang tersebut tidak ditanamkan langsung ke tanah, melainkan bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Jadi seluruh sambungan daripada pertemuan tiang-tiang daripada rumah gadang tersebut itu sama sekali tidak memakai paku, melainkan memakai pasakan yang terbuat dari kayu. Di halaman daripada rumah gadang tersebut terdapat rangkiang untuk menyimpan padi. Pada sayap kiri dan kanan bangunan terdapat juga ruang anjuang tempat pengantin bersandiang atau tempat penobatan kepala adat. Biasanya juga surau kaum dibangun di dekat daripada rumah gadang tersebut yang berfungsi untuk tempat ibadah, tempat pendidikan Al-Quran, sekaligus tempat tinggal kaum lelaki dewasa yang belum menikah.